Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Jumpa lagi dengan saya Ima di podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Sobat sehat, hari ini kita akan berbincang seputar darah. Berarti kalau kita berbicara seputar darah, ini ada hubungannya dengan unit donor darah PMI. Hari ini di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, di studio kami telah hadir narasumber yang luar biasa, Dr. Mafrur Rahim Hasim Mars, Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Blitar. Bagaimana untuk perbincangan kita? Nanti kita akan berbincang lebih jauh seputar layanan donor darah di PMI Kota Blitar. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dokter, monggo diperkenalkan ke sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSI Aminah, terima kasih sekali saya berkesempatan hadir di sini menyapa Bapak Ibu semuanya, khususnya sahabat RSI Aminah. Saya selaku Ketua UTD atau UDD, ini kalian terus bergerak itu istilah itu unit donor darah atau unit transfusi. Tapi mestinya kalau secara kata kalimat yang benar adalah donor darah, bukan transfusi. Sekarang lebih UDD. Saya berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, insya Allah untuk pelayanan darah UTD Kota Blitar 24 jam. Wah, terima kasih Dr. Hasim. Mungkin nanti kita 30 menit ke depan akan berbincang-bincang, mungkin banyak hal yang perlu dipahami oleh sobat sehat yang mungkin juga menjadi tanda tanya selama ini. Baik dokter, kalau untuk saat ini seberapa besar angka kepedulian masyarakat Kota Blitar terhadap peran dalam kegiatan kemanusiaan donor darah ini? Ya, terima kasih. Jadi kan kalau PMI cukup banyak kegiatannya, ya diantaranya pemberian dropping air ke daerah kekeringan dan lain sebagainya. Tapi kita berbicara khususnya adalah mengenai donor darah. Kalau kebutuhan darah Kota Blitar dan atau mungkin Blitar Raya itu secara umum sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Tidak seperti kira-kira 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu banyak sekali yang mencari darah dari rumah sakit itu dari negeri ataupun swasta ke luar kota. Yang paling sering adalah ke Kepanjen atau Malang. Tapi alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir ini kebutuhan darah sudah tercukupi. Baik, kalau manfaat mungkin bisa disampaikan Dr. Hasim, karena paradigma di masyarakat pun juga masih ada loh yang takut dengan donor darah. Sebetulnya apa kelebihan kalau seseorang itu mau rutin donor darah seperti itu? Ya, kita berbicara tidak rutin dulu. Apa yang terjadi pada donor darah? Apabila Bapak Ibu semua sahabat RSI Aminah berkenan untuk donor darah, pertama yang perlu saya sampaikan adalah akan mendapatkan pemeriksaan 1 golongan darah, kemudian 4 parameter penyakit, yaitu HIV, sifilis, hepatitis B dan hepatitis C. Nah, itu yang akan gratis kami berikan. Satu hal penting yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat donor darah dan khususnya sahabat RSI Aminah, rahasia ada di tangan saya, saya. Dan mungkin petugas lab hanya 2 orang, petugas lab saya dan saya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Artinya kalau memang panjenengan semuanya ingin tahu hasilnya, saya berikan, tapi dengan catatan untuk yang bersangkutan saja. Dan saya berjanji untuk tidak akan mempublishkan kecuali mengatas izin yang bersangkutan. Biasanya karena kalau ada penyakit tertentu kan harus kami rujuk. Nah, ini memang ketentuannya masih belum jelas pasti ya. Contoh saja HIV. HIV itu kita kan tidak menangani
itu Betul. pasti kami rujuk ke puskesmas. Iya. Ya, itu kan artinya orang puskesmas menjadi Tidak tahu ya. Nah, tapi teman-teman sejawat di puskesmas pun juga terikat oleh suatu aturan rahasia profesi. Iya. Jadi bahkan keluarganya, bahkan istrinya pun kalau tidak memang bisa tahu. kalau memang tidak diperkenankan untuk tahu, boleh untuk dirahasiakan. Itu iya. Mbak Mia. Iya, berarti gini nggih. Kalau kita mau donor, yang jelas kan pasti dicek untuk tensinya, untuk Ya, HB-nya, ya. kemudian 4 penyakit 4 tersebut. penyakit itu. Tetapi 4 penyakit ini memang tidak dikonfirmasi langsung ya dok ya ke pasiennya atau ke kita yang mau donor. Begini. Ya, itu memang bukan pemeriksaan Ya, awal. Jadi ya. pengambilan dulu, baru Ya, baru kita diproses. periksa. Ya. Kita kira paling lama 1 minggu. Nah, karena kita ada masalah efisiensi ini. Iya. Kita sekali running itu sekitar 80 kantong. Jadi menunggu itu baru nanti positif. Dan itu kalau memang 4 penyakit ini ada reaktif, baru kita telepon. Oh, siap. Ya. Iya. Dan bagaimanapun ini SOP saya, bagaimanapun untuk yang saya beritahu dan datang itu saya ambil sampelnya saja untuk memastikan jangan-jangan human error Nah, atau betul. mungkin mesin Berarti yang bermasalah. pasti ada banding pemeriksaan lagi. Ya. Iya. Dan satu hal lagi, ini laboratorium unit donor darah ini adalah screening. Oh iya. Apa artinya? Ini bukan laboratorium diagnostik. Iya. Jadi saya tidak akan mengatakan bahwa si yang bersangkutan adalah sakit liver, sakit AIDS misalnya, dan sipilis. Saya tidak akan mengatakan begitu, karena sedikit pun ada terpapar oleh kuman 4 tersebut, itu kami sudah positif. Oh, siap. Karena akan saya berikan kepada orang sakit. Iya. Biasanya saya sarankan ke laboratorium rumah sakit atau lab diagnostik yang lain untuk memastikan kondisinya. Iya, siap. Berarti gini dokter, kalau tadi manfaatnya daripada donor darah itu sebelumnya adalah adanya pemeriksaan-pemeriksaan, kalau manfaat dari donor darahnya sendiri? Jadi begini, saya mau menjelaskan bagaimana. Jadi begini, dari data yang kami dapatkan itu memang ada yang boleh dibilang kecanduan. Boleh dibilang kecanduan. Pak dokter, kula sampun saatnya ini rasanya wis pegel kabeh. Rasanya wis pegel kabeh. Ini saatnya donor. Tapi itu memang benar ya, Dah? Ada, bahkan ada banyak. Banyak yang demikian. Nah, sebenarnya bukan kecanduan ya. Tapi mereka bisa membedakan antara sebelum donor dan setelah donor. Cara bodon. Kondisi darah manusia saat ini, manusia modern, itu contohnya kolesterol, asam urat, dan konco-konconya itu kan relatif tinggi. Seperti sekarang ini banyak dokter itu yang kolesterol misalnya itu batas atasnya 150. Padahal banyak lab yang 200. Baru di atas. Nah, kondisi karena kehidupan manusia gorengan melulu, mulai awan gorengan itu sekarang parameternya diturunkan. Ada upaya menurunkan menjadi 150. Nah, kaitannya dengan donor darah itu secara bodon saja. Itu kan darah diambil dan kemudian dikasih cairan, itu prinsipnya diencerkan saja. Bahwa ada zat-zat baik yang patut terbuang, misalnya eritrosit atau apa? Ya, eritrosit. Sel darah merahnya katut, itu memang yang kita ambil untuk diberikan kepada orang. Tapi selain itu kan ada zat-zat yang katut juga. Meskipun nanti juga akan saya seleksi juga. Ada istilahnya darah lipemik. Jadi darah itu dihentikan sekitar 5 jam, 6 jam itu plasmanya kelihatan. Ini plasmanya banyak mengandung lipid atau kolesterol, itu kelihatan secara
visual saja. Berikutnya dok, bagaimana prosedur untuk mendapatkan layanan donor darah? Misalkan, ada satu tempat kepingin menyelenggarakan donor darah, ataupun seseorang yang ingin mendapatkan transfusi darah. Nah, seperti itu. Kita awali dari yang pertama, Nggih. bagaimana prosedur donor darah. Itu monggo menghubungi saja pihak UTD, saya lupa juga nomornya, atau datang ke sana. Itu atas nama apa, rumah sakit dan bla bla bla, seperti kemarin, atau kelompok-kelompok yang lain, atau terima kasih teman-teman itu dari kelompok-kelompok Vespa, dan sebagainya itu. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang itu kebutuhan darah sudah relatif tercukupi. Nah, saya mohon maaf apabila terpaksa kami harus menunda, bukan menolak tapi menunda. Ya. Kalau permintaan ya berarti ya. Kalau permintaan darah satu hal harus dari rumah sakit. Ini penting. Betul. Sebelum kita tutup, monggo dokter bisa menyampaikan closing statement-nya. Saya terima kasih kepada masyarakat Blitar semuanya. Secara umum kebutuhan darah insya Allah saat ini atau seperti saya sampaikan 2-3 tahun terakhir ini tidak pernah kami menolak untuk kebutuhan darah standar seperti yang ada pada BMI yang lain. Dan terima kasih kepada para donor darah. Apabila kami meminta mengcall panjenengan semua untuk hadir, dan mungkin juga saya tolak, saya mohon maaf karena satu dan lain hal. Untuk itu saya terima kasih sekali kepada sobat RSI Aminah yang hari ini kita ketemu terus maju untuk kesehatan. Terima kasih. Terima kasih dokter atas waktunya yang sudah berkenan berdialog sejenak bersama Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, perlu saya informasikan kembali, Rumah Sakit Islam Aminah adalah rumah sakit umum yang memberikan pelayanan yang beraneka ragam. Di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar ada poli anak, poli kandungan, poli paru, poli mata, poli jantung, poli THT, poli gigi, poli tumbuh kembang, poli kulit dan kelamin, ada poli saraf, ada poli dalam, ada poli ortopedi, ada poli bedah, ada rehab medik, ada poli gizi, ada kesehatan ibu dan anak, imunisasi lengkap.
Baik, Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, terima kasih yang senantiasa mempercayakan pelayanan kesehatan di rumah sakit kami. Saya Ima mohon undur diri. Nasrul minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.